Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama Ketua DKM Masjid Nurul Huda, ya, Kiai kita Ustaz Syarif Hidayat, yang akan mau meluncur untuk maslahat umat. Masya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Tentang masjid untuk pengajuan dana renovasi masjid, ya. Ngomong-ngomong tentang masjid, ya, di sebelah kita ada ketua masjid kita. Udah berapa tahun tadi masjid? Waduh, ada kali 7 tahunan. Bukan lebih, Tat? Lebih kali ya. Oh iya. Gimana, Tat? Sejauh mana sebagai ketua masjid? Dalam banget ya. Iya. Pengalamannya, keluh kesahnya, pahit manisnya jadi ketua masjid gimana, Tat? Ya, pengalamannya lebih banyak manisnya aja. Masya Allah. Karena yang namanya niatnya kan untuk melayani umat. Iya. Jadi ketua masjid itu bukan sebagai ketua yang punya kekuasaan. Jadi ketua bukan sebagai diartikan kekuasaan, tapi ketua sebagai khodim, melayani umat. Jadi kalau namanya melayani mah ya, misalnya kalau niat baik banyak enaknya aja. Walaupun ya dibentak-bentak, berbenturan dengan nama yang tua, itu aja sih sebenarnya problemnya. Kenapa mereka support? Karena memang masjid itu untuk dihidupkan, bukan mencari hidup di masjid. Itu ya. Nah, iya. Memakmurkan masjid, ya? Memakmurkan masjid. Bukan mencari kemakmuran. Bukan mencari makmur di masjid. Betul. Ya, alhamdulillah sama yang tua-tua disupport. Kita bersyukur. Nah, barangkali itulah singkatnya, kalau di Nurul Huda lebih banyak enaknya. Walaupun kalau dulu-dulu itu ada sesepuh kita yang bilang kalau Nurul Huda itu, karena memang dulu historinya banyak ya tarik menarik, karena dulu masjid banyak kepentingan, apalagi politik lah barangkali. Jadi gontok-gontokannya, karena memang urusan dunia pasti gontok-gontokan. Itu. Jadi ada bahasa kalau yang punya penyakit darah tinggi pengen cepat mati jadi ketua masjid Nurul Huda. Dulu tuh begitu, karena memang dulu banyak tarik menarik gitu. Iya, tapi kalau sekarang insya Allah kita memaafkan masjid, menghidupkan masjid, biar mereka yang datang ke masjid nyaman dan betah di masjid. Itu aja. Termasuk ini kita tentang melayani umat, ya. Iya. Ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari segi fisiknya, sarananya ya. Iya, sarana betul. Untuk menopang. Ini kita lagi berharap, berdoa, mudah-mudahan dengan ikhtiar kita hari ini, mudah-mudahan tadinya juga banyak jamaah juga kayaknya banyak komentar tentang sarana masjid ya itu. Iya. Butuh penyegaran, butuh pembangunan. Iya. Ya mungkin tidak bisa langsung tapi kita bertahap. Karena memang banyak yang harus dimusyawarahkan. Ya, mudah-mudahan ini salah satu wasilah jalan bisa tercapainya menyempurnakan pelayanan dari segi fisik ya, gitu prasarana ya. Betul. Tapi tentu prinsipnya masjid itu adalah untuk dihidupkan, jamaah nyaman ke masjid. Syukur-syukur kalau fisiknya, bangunannya nyaman. Ya. Betul. Oke, Bang Ustadz Dian, kita punya kader-kader orang-orang yang siap memakmurkan. Amin. Ya. Tapi kalau misalkan mungkin banyak ujiannya juga kan kalau menjadi ketua, banyak omongan, banyak komentar. Itu nanggapannya gimana, Tat? Kalau itu, Tat? Ya, didengerin aja gitu. Karena kita husnuzon, mereka omongan itu adalah untuk kebaikan sebetulnya. Ya. Cuma mungkin caranya berbeda-beda. Ya. Ada yang ngomong baik-baik, ada yang ngomong di belakang kan gitu kan. Dan biasanya memang manusia itu melihat yang kurangnya saja, nggak melihat yang positifnya. Kita udah berbuat baik, berusaha, tapi ketika ada celah satu, nah itu yang jadi perbincangan terus gitu. Betul. Fisik umpamanya, pembangunan terus. Padahal lupa bahwa bukan hanya pembangunan saja yang harus dibangun, tapi kegiatan-kegiatannya. Ibadahnya ya. Iya, mereka nyaman. Nah itu yang kadang mereka tuh lupa gitu. Ya nggak apa-apa, kita dengarkan saja aspirasi, namanya aspirasi boleh-boleh saja. Yang penting kita sebagai khodim melayani umat ya tetap menganggap mereka sebagai keluarga umat, demi kebaikan nggak apa-apa.
Betul, betul, betul. Insya Allah. Oke, tadi kita sudah mendengar tantangan ya, Masya Allah. Emang agak luar biasa dari ketua masjid kita. Tapi kalau misalkan masuk ke dunia dakwah, soalnya saya kan juga ngaji sama antum gitu kan. Umur berapa ya? Umur SMP. 3 SMP ya ketemu antum ngaji gitu ya. Padahal juga sebelum ngaji sama antum juga main bola bareng padahal. Iya. Saya bilang ini Ustadz main bola gitu kan. Iya. Nah itu sebelum berdakwah juga kan antum katanya kerja di hotel gitu kan. Iya. Nah itu ceritain itu gimana itu? Jadi hotel ya. Karena memang kalau dulu tuh kita hidup tuh ya berjalan apa adanya karena bapak saya nggak ada. Kemudian dibiayai sama kakak, ya yang meneruskan ya kita ngikut apa kata kakak lah sebagai ganti orang tua. Iya. Ya kenapa bisa ke hotel ya? Sebetulnya kan kita nggak mau ke hotel, tapi karena dimasukin sama kakak, ya ikut aja udah, nurut aja sama orang tua. Nyampailah di hotel kayak begitu. Tapi ngaji tetap sudah jalan ngaji. Belum ada kepikiran jadi ketua masjid, belum ada kepikiran jadi guru ngaji. Dan itu tadi kerja di hotel sambil guru ngaji kita teh. Ya masih ngajar ngaji. Gitu. Dan ngajinya juga sering ditinggalkan. Ngajinya apa ngajar ngajinya? Ngajar ngajinya ditinggalkan karena ya kan namanya hotel 3 shift. Iya benar-benar. Ya, tapi karena kita juga butuh ekonomi, bantu rumah kan. Nggak ada yang ngasih uang jajan, kita nyari sendiri ya. Kita ikutin aja gitu. Dan jarang ke masjid. Karena saya memang walaupun lulusan pondok tapi jarang ke masjid, nggak deket sama masjid. Dan nggak ada kepikiran, apalagi kepikiran jadi ketua masjid. Ya tapi memang ikutin aja alurnya, jalannya sampai di mana. Yang penting prinsipnya nurut sama orang tua atau yang dituakan. Orang tua nggak ada, kakak, ya udah nurut sama kakak. Jangan kerja, cari kerja. Oh, nurut sama kakak itu penting gitu? Iya, karena kan gantinya orang tua kakak saya. Oh. Gitu. Walaupun sekarang saya sarjana IAIN tafsir hadis, kerja di hotel nggak nyambung, nggak nyambung. Tapi karena kakak yang mengarahkan mencari kerja, ya udah kita ikutin, menghormati. Karena kan yang dibiayain uang jajan dari dia. Gitu, nurut aja udah. Oh gitu. Jalani tapi sambil walaupun tidak sesuai dengan hati berat gitu kerja di hotel, capek apalagi luar biasa fisik gitu. Tapi di hati selalu berdoa, ya Allah, iya. kasih saya pekerjaan yang terbaik, kasih saya pekerjaan terbaik karena kerjaan saya di sini nggak pantas, nggak cocok gitu kan. Berapa tahun di hotel? 2,5 tahun. 2,5 tahun. Hotel mana? Hotel JCC. JCC? Jakarta Convention Center. Oh, Insya Allah. Bagian bangket. Bangket itu bagian pelayanan. Servis, jadi waiter lah. Yes. Jadi pun cuma waiter, kalau waiter mah gampang, kaki yang berat itu sama tangan. Tapi mohon maaf, kan kalau misalkan di hotel itu nggak ngukur ketinggian itu. Oh, sebetulnya ngukur karena waktu itu karena saya ada ordal. Kemudian butuh tenaga freelance, part time kalau bahasa hotelnya ya. Akhirnya saya dimasukkan dan lolos karena ada ordal. Jadi ternyata saya diterima karena walaupun badannya kecil. Jadi di situ saya merasa sakit hati sebetulnya. Cuma ya udah ikutin aja dah. Gitu. Terus balik dari situ. Nah dari situ ada teman yang ngajak kerja jadi freelance di mana di PJTKI, ikutin, wah cocok nih. Walaupun freelance buat bahasa Arab, TKI mau keluar ke Saudi. Walaupun freelance ya, tapi duitnya nggak, ya cuma lumayan lah, cocok penguji bahasa Arab. Kena nggak? Enggak. Penguji bahasa Arab, nah cocok dah sama basic dah walaupun freelance, ikutin. Nah ikutin sambil. Nah setelah itu ya karena waktu itu masih skripsi, males, jadi skripsinya dikelarin. Kata temen, kelarin skripsi, karena kelarin skripsi itu nanti buka rezeki terbuka gitu. Nah akhirnya dipaksain dah tuh ngelarin skripsi. Begitu lulus, alhamdulillah dapat tawaran ngajar, walaupun dulu gajinya cuma 5.000. Itu per datang? Iya per jam. Tahun berapa tuh? 4.000 dulu tuh, tahun 2005.
dapat 10 jam, berarti 4 kali 10 40.000 ya. Tuh. Iya. Ikutin aja alurnya sambil freelance di PJTKI. Ambil bla 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 ya. Karena sekolah swasta itu hitungannya per jam. Per jamnya berapa nih? 5.000 atau 8.000? Ya 8 kali 10 80.000. Itu selama sebulan ya, bukan seminggu. Iya, iya. Iya, 80.000 sebulan. Jadinya. Ya, karena memang dunia yang ngajar, kita niat ngajar itu buat mengamalkan ilmu, jadi bukan nyari duit sebenarnya. Karena nyari duitnya waktu itu di PJTKI freelance. Nah, mulai dah tuh dapat apa, belajar dakwah, diganti-gantiin orang gitu kan. Biasanya jadilah diangkat sekretaris masjid sama Pak Hardi. Pak Hardi itu guru SD saya. Karena ngelihat mungkin remaja masjidnya aktif nih gitu ya. Sekretaris Nurul Huda. Iya, Nurul Huda. Oh, dulu ketuanya Pak Hardi ya? Iya, Pak Hardi dulu. Sekretaris gitu dah ceritanya. Ini ada sekretaris kita aktif. Karena dulu aktifnya kan dulu Huda ya kita ya, remaja masjid. Karena prinsip saya ilmu kita diamalin dah walaupun cuma sebagai remaja masjid yang punya manfaat. Masya Allah. Gitu. Remaja sekretaris mulai tuh bisul YIN dijadwal sekali doang. Karena pergaulan kita itu pergaulan saya nggak jauh dari masjid. Sampai sekarang guys, sampai PNS, sampai mobil. Alhamdulillah. Tapi itu emang apa sih, ngalir aja tadi ya? Maksudnya dunia akan ngikutin sendirinya gitu. Iya, ngalir saja. Dan yang paling penting satu, hormati orang tua. Orang tua nggak ada berarti kakak. Itu amalan kali ya, amalan Masya Allah ya. Karena prinsip menghormati orang tua itu tuh udah harus dijalanin. Kecuali kalau orang tua itu mengajak kita nggak baik. Wah iya. Kayaknya kalau sekarang jangan sampai dah kita ngelawan orang tua gitu kali ya. Iya, benar-benar. Ikutin aja apa kata orang tua itu. Tapi kan antum nih, mohon maaf, orang tuanya udah nggak ada. Itu apa, misal aman walaupun kita masih udah nggak ada gitu, orang tua kita, apa bakti kita kepada orang tua yang doain udah terus, doain. Terus di samping doain yang sudah pasti, ziarah ya. Ziarah itu tambahan yang pasti itu kitanya selalu menjadi orang yang selalu berbuat baik, taat. Karena amalan kita itu, taat kita itu ngalir ke orang tua. Itu. Insya Allah ya. Jadi orang tua itu hidup di sana senang kalau anaknya soleh, baik. Nah, ya udah gitu. Jadi otomatis. Jadi hidup itu selalu simpel saja. Dalam Quran taat aja udah taat. Ketaatan kita nanti balik kepada ke kita, ke orang tua, ke keluarga. Nah, akan berimbas kalau turunkan rahmat berupa rezeki. Rezekinya kan luas ya, sehat, istri soleh-soleha, anak-anak sehat. Nah, begitu Bang Ustadz Dian. Jadi prinsip sebetulnya Tetap berarti orientasinya tetap akhirat atau ya? iya, orientasi akhirat. Kita orientasinya udah taat aja dah, taat bekal akhirat. Udah itu aja sih, simple. Rezeki segala macam nanti Allah yang atur. Insya Allah. Bukan berarti kita nggak kerja ya, kita kerja ya apa yang kita mampu. Ngajar cuma ngajar, apa yang segitu. Nggak jangan ngoyo kepengen ini kepengen itu. Nah, siapa kita? Orang kita insinyur. Pengen gaji gede. Dan saya dulu waktu ngajar itu PJTK pernah merasakan bagaimana dipecat, dirumahkan. Wah, sedih, sakit ya. Apa? PT. Dipecat, dirumahkan lah. Oh gitu. Jadi kalau sekarang ada orang ngerasain apa dipecat itu sakit ya, saya udah pernah merasakan. Dipecat di sini ya? Iya. Waduh, bohong ini. Ya, tapi nikmati aja, jalani saja. Dibesakan lagi. Lagi enak-enak kerja, dipecat. Ya Allah, malah waktu itu baru ngambil motor bulan Desember. Tiga tahun. Itu tahun 2009. Baru ngambil motor Vega. 3 tahun, 2 tahun setengah. 500.000 sebulan, baru 2 bulan dipecat. Jadi akhirnya luntang-lantung. Bukan luntang-lantung, akhirnya ngajar tetap ngandi penghasilan di sekolah yang sebulan itu cuman 40.000, tapi waktu itu jadi staff tahun 2008 2009 tuh gajinya 400.000. Ya udah seadanya aja, pasrah aja dah. Belum masih punya tabungan.
tabungannya 500.000, tabungannya ada sejuta lah. Berarti kalau sebulan 500.000 cukup untuk dua bulan. 2 bulan doang. Setelah 2 bulan ya udahlah, motor tarik lagi dah kayak gitu. Setelah 2 bulan dipanggil lagi, alhamdulillah manjang lagi. Gitu. Mantap, Jadi guys. memang kalau diruntut-runtut jalan itu selalu ada aja. Yang penting prinsipnya kita taat. Mantap. Nah itu guys ya, masukan cerita pengalaman dari kiai kita Ustaz Syarif, ketua Masjid Nurul Huda, bagaimana beliau pengalamannya luar biasa. Nah satu terakhir Dad, ini buat orang yang ngeluh lah Dad, ngeluh kerjaan gajinya nggak seberapa, terus tapi juga nggak mau berusaha, nggak mau berubah, tuh gimana masukan Dad? Pertama masukan ya dekati Allah itu. Allah yang Maha Kuasa, Maha mengatur hidup. Dekati Allah, taubat, kemudian berusaha untuk taat semaksimal mungkin. Nah itu harus wajib kalau itu. Dan memang nggak ada yang simsalabim tidak. Dan hidup itu berproses. Maunya cepat saja. Iya, udah itu aja lah nih, sabar. Genjet Dad. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, sabar dan sholat. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Nah, itu kan jaga, perintahkan orang tua keluargamu untuk sholat dan sabar. Yeah. Artinya ya taat kepada Allah, sabar, nggak ada yang langsung simsalabim. Tapi pasti akan diberikan jalan. Nah, inilah ujian manusia. Insyaallah. Jangan sampai bablas nyari mbah simsalabim. Terus dukun. invest ono, ketipu, nyungsep ya, itu barangkali. Buat mereka yang nggak kerja dan nggak ibadah, waduh bagaimana? Ikhtiarnya ikhtiar Allah dan sholat. Betul. Saya begitu guys, pengalamannya. Pantun lah. Pantun buat kita semua nih, biar semangat dalam menjalani hidup, keluarga dan kerjaan. Iya, pantunnya itu aja kayaknya. Pikir-pikir dong. Ke pasar induk membeli alpukat. Cakep. Iya. Nanti sampai di rumah kalau mau dimakan ya kudu dibelah. Cakep. Hidup ini kudu taat dan jangan lupa sholat. Cakep. Insya Allah hidup jadi mudah dan selalu akan diberikan berkah. Cakep, amin. Panjang banget pantunnya. Iya. Pantun terpanjang dan pengalaman pribadi guys. Jadi hidup itu tidak boleh dari masjid kalau buat saya. Betul. Itu dari masjid, karena masjid itu melambangkan simbol ketaatan kita, kedekatan kita kepada Allah. Ya. Sip, mantap. Terima kasih buat Ustaz Syarif, untuk teman-teman semuanya. Kita lanjut ke ngurus apa yang kita hibah, pengajuan renovasi masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.